Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Nur Fadilah dari kelas PGSD 2D dengan NIM 200.05162. Di sini saya akan membacakan lembar kerja saya sendiri. Saya akan membacakan rangkaian kegiatan. Yang pertama yaitu membuat rangkaian listrik pada pet, kemudian mengisi LKM, presentasi LKM, dan yang terakhir itu mengupload presentasi LKM tersebut ke YouTube. Selanjutnya, saya akan membacakan tujuan dari kegiatan ini, yaitu merancang rangkaian listrik sederhana, menghitung besar arus listrik dalam kawat pengantar, menganalisis hubungan antara kuat arus dan beda potensial listrik, menghitung energi dan daya listrik, serta menghitung biaya pemakaian listrik. Adapun alat dan bahan yang diperlukan diantaranya kabel, yaitu sebagai tempat mengalirnya elektron dan arus listrik, baterai sebagai sumber energi, lampu sebagai hambatan, serta ampermeter sebagai alat ukur kuat arus listrik. Adapun prosedur kerja kegiatan 1 yaitu membuat rangkaian tertutup dan terbuka. Kemudian pada kegiatan 2 kita mengukur kuat arus listrik, ya, dan yang terakhir pada kegiatan 3 yaitu rangkaian seri dan paralel. Nah, kemudian mari kita lihat dari hasil pengamatan kegiatan 1. Nah, kita dapat melihat foto dari rangkaian lampu nyala seperti ini ya. Dan dengan lampu tidak menyala seperti gambar di sebelah sini. Kemudian, arah elektron pada arah elektron pada rangkaian tertutup ini yaitu dari kutub negatif ke kutub positif. Sedangkan pada arah elektron pada rangkaian terbuka tidak terlihat atau tidak ada. Kemudian, arah arus listrik. Arah arus listrik pada rangkaian tertutup ini yaitu aliran dari kutub positif ke negatif. Arah arus listrik pada rangkaian terbuka ini tidak terlihat. Selanjutnya yaitu hasil pengamatan kegiatan 3. Pada rangkaian A dapat dilihat seperti gambar berikut ini ya. Kita bisa lihat, yaitu dengan besar tegangan 9,00 volt, besar kuat arus 0,9 ampere, kemudian pada rangkaian kedua besar tegangan 10,50 volt dan kuat arus 1,05 ampere. Lalu pada rangkaian ketiga atau rangkaian C, besar tegangannya yaitu 12,00 volt dan kuat arus 1,20 ampere. Pada rangkaian D, besar tegangan 13,50 volt dan kuat arus 1,35 ampere. Dan yang terakhir pada rangkaian kelima atau rangkaian E ini, besar tegangan yaitu 18,00 volt, sedangkan kuat arus 1,80 ampere. Selanjutnya pada hasil pengamatan kegiatan 3. Pada rangkaian pertama, kuat arusnya yaitu 2,70 ampere dengan tenaga 9,00 volt, daya 24,3, energi dengan waktu 10 second 243, dan energi dengan waktu 20 second yaitu 486. Kemudian, pada rangkaian kedua, kuat arus yaitu 0,60 ampere, tenaga 9 volt, daya 5,4, energi dengan waktu 10 second 54, dan energi dengan waktu 20 second yaitu 108. Dan yang terakhir pada rangkaian ketiga yaitu kuat arus 0,45 ampere, tegangan 9 volt, daya 2,7, energi dengan waktu 10 second 27, dan energi dengan waktu 20 second yaitu 54. Kemudian, yang nomor 1, pada rangkaian listrik seperti apa yang dapat menyalakan lampu? Rangkaian listrik yang dapat menyalakan lampu yaitu rangkaian listrik yang mempunyai arus dan saling menyambung serta dialiri dengan arus listrik seperti rangkaian paralel dan rangkaian seri. Ketika sekor tertutup, maka sekor akan mengalirkan arus listrik sehingga membuat beban menyala. Dan nomor 2, bagaimana hubungan antara aliran elektron, aliran arus, dan nyala lampu pada rangkaian listrik tertutup? Rangkaian listrik tertutup yaitu rangkaian yang dapat mengalirkan arus listrik
sehingga lampu menyala. Sambungan antara baterai, lampu, dan kabel atau semua lainnya terhubung sehingga menyebabkan rangkaian saling terhubung. Jadi rangkaian jadi saling terhubung gitu ya. Hubungan antara aliran elektron arus listrik dan nyala lampu pada rangkaian tertutup adalah dengan mengalir cepat dan saling berlangsung antara komponen yang membuat lampu menyala. Yang nomor 3. Bagaimana perbandingan besarnya kuat arus yang dihasilkan dengan jumlah tegangan yang digunakan? Perbandingan tegangan terhadap kuat arus disebut hambatan listrik. Semakin besar hambatannya dengan tegangan yang tetap, maka semakin kecil kuat arus listriknya. Yang keempat, jika jumlah muatan yang berbeda pada kawat pengantar 0,6 dan arus mengalir pada kawat pengantar selama 60 detik, berapakah jumlah arus mengalir pada kawat? Nah, I sama dengan kuat arus listrik, Q sama dengan besar muatan listrik, dan T sama dengan waktu. Maka, besar muatan listrik itu 0,6. Waktunya 60 detik. Ditanya kuat arus listrik. Kuat arus listrik sama dengan Q per T, yaitu kuat arus listrik sama dengan 0,6 per 60, sama dengan 0,01 ampere. Jadi, kuat arus listrik yang dihasilkan yaitu 10 mA. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 2, buatlah grafik hubungan antara besarnya tegangan dan kuat arus listrik. Nah, dapat kita lihat ya hubungan besarnya tegangan dan kuat arus listrik. Seperti grafik di layar ini. Garis biru yaitu tegangan atau volt, dan garis merah yaitu kuat arus atau ampere. Yang nomor 6. Berdasarkan grafik nomor 5, hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik yaitu hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik adalah sebanding apabila hambatannya tetap. Bila kuat arus 1 bertambah besar, nilai tegangannya juga bertambah besar. Bila kuat arus berkurang, maka tegangannya pun juga ikut berkurang. Nah, yang nomor 7. Hasil pengamatan kegiatan 3, buatlah grafik hubungan antara kuat arus dan energi listrik. Hubungan. Nah, dapat kita lihat ya pada tabel di layar ini, yaitu hubungan kuat arus dan energi listrik. Garis merah yaitu energi listrik, sedangkan di garis biru yaitu kuat arus atau ampere. Nomor 8. Berdasarkan grafik nomor 7, bagaimana hubungan antara kuat arus dan energi listrik? Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada rangkaian listrik tiap detik. Sedangkan energi listrik adalah energi yang tersimpan dalam rangkaian listrik. Jadi, energi listrik berbanding lurus dengan arus listrik. Jika kuat arus semakin besar, energi listriknya juga akan semakin besar. Nomor 9. Sebuah heater digunakan untuk memanaskan air memiliki hambatan sebesar 24. Dihubungkan dengan sumber tegangan 250 volt. Jika heater menyala selama 30 detik, tentukan besarnya energi yang dikeluarkan oleh heater tersebut. Nah, setelah melakukan perhitungan, dapat kita menghasilkan jawaban yaitu 72.000 joule atau 72 km joule. Jadi besarnya energi yang dikeluarkan oleh heater tersebut adalah 72.000 joule atau 72 km joule. Nah, yang terakhir itu pada lampu bijar tertulis 220 watt per 100. Apabila lampu tersebut harus menyala dari jam 18 sampai jam 6 WIB, tentukan besarnya biaya listrik yang harus dibayarkan untuk satu lampu pijar tersebut selama bulan Januari 2021. Nah, satu bola pijar sama 100 menyala 12 jam. 1 kali 100 dikali 12 kali 30 sama 37.200. Nah, kemudian hasil dari perhitungan tersebut yaitu Rp3.720. Nah, kesimpulan. Berdasarkan kegiatan, berdasarkan pengamatan tentang rangkaian listrik ini, kita dapat mengetahui bahwa rangkaian kuat arus listrik yang dapat membuat lampu menyala adalah rangkaian tertutup yang dapat mengalirkan arus listrik. Jika rangkaian lampu tersebut terbuka, maka lampu tersebut tidak akan menyala. Lampu menyala disebabkan dengan adanya aliran arus listrik dan aliran elektron, di mana arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, dan aliran elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi.
di mana potensial rendah ini dikatakan dengan kutub negatif dan potensial tinggi dikatakan dengan kutub positif. Kemudian, kuat arus listrik. Tegangan maupun energi saling berhubungan karena energi listrik sebanding dengan tegangan dan kuat arus listrik. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.